Di sini saya akan menjelaskan identifikasi masalah, contoh kejadian kecelakaan, dan solusi dengan teknologi di unit Apron Movement Control atau AMC. Baik, langsung saja diidentifikasi masalah. Beberapa masalah yang sering dihadapi di unit AMC tersebut. Yang pertama, ada namanya komunikasi yang tidak efisien antara AMC dengan berbagai pihak. Maksudnya adalah adanya kendala dalam pertukaran informasi atau koordinasi antara AMC dengan berbagai pihak seperti ATC, Air Traffic Control, dan Ground Handling, Airline Operation, dan operator apron lainnya. Kendala ini dapat berupa keterlambatan, ketidakjelasan, atau tidak sinkronnya informasi yang harus disampaikan untuk mengolah aktivitas di apron. Hal ini dapat menghambat kelancaran pergerakan pesawat, kendaraan, dan personel. Yang kedua, ada namanya overload lalu lintas di apron, yang dimana permasalahan overload lalu lintas di apron terjadi ketika aktivitas pesawat dan kendaraan di apron menjadi terlalu padat, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi hari, sore hari, atau saat banyak penerbangan yang tiba dan berangkat secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan tantangan signifikan bagi unit AMC dalam pengelolaan operasional apron yang melibatkan penempatan parkir pesawat, koordinasi pergerakan kendaraan ground handling, dan menjaga keselamatan di area apron tersebut. Selanjutnya, contoh kejadian kecelakaan atau insiden yang pernah terjadi di unit AMC dari sumber jurnal ilmiah multidisiplin terpadu penelitian Amanah tahun 2024 tentang disiplin kerja petugas Apron Movement Control atau AMC dalam penanganan Foreign Object Debris atau FOD di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate, yang dimana terjadi insiden tabrakan di apron Bandara Sultan Babullah Ternate di unit AMC. Terjadi insiden tabrakan antara kendaraan Ground Support Equipment atau GSE yang sedang melintas di apron dengan pesawat yang sedang melakukan manuver pushback. Akibatnya benturan terjadi, merusak ekor pesawat dan gangguan operasional bandara. Penyebab insiden tersebut, yang pertama kurangnya koordinasi. Petugas Apron Movement Control atau AMC yang bertanggung jawab memberikan instruksi kepada operator GSE tidak memberikan panduan yang cukup jelas mengenai area berisiko tinggi selama proses pushback. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap SOP. Operator GSE tidak mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan, seperti menjaga jarak aman dengan pesawat dan mengikuti rambu-rambu yang dipasang di apron. Ini mengakibatkan kendaraan GSE melintas terlalu dekat dengan pesawat yang sedang melakukan manuver. Selanjutnya, dampak terhadap unit AMC atau keselamatan. Yang pertama ada karenanya dampak operasional. Insiden ini menyebabkan penundaan jadwal penerbangan yang berdampak pada kelancaran operasi sehari-hari. Pesawat yang rusak membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama, menghambat aktivitas lain yang dijadwalkan di apron. Yang selanjutnya ada namanya keselamatan dan keamanan. Insiden ini menunjukkan kurangnya pengawasan yang efektif yang dapat meningkatkan potensi insiden serupa di masa depan jika tidak segera ditangani. Setelah insiden, standar operating procedure atau SOP direvisi untuk memastikan komunikasi yang lebih baik antara AMC dan operator GSE. Pelatihan tambahan juga diterapkan untuk meningkatkan pemahaman personel terhadap pentingnya keselamatan. Selanjutnya ada solusi dengan teknologi. Penggunaan teknologi di unit AMC untuk mengatasi masalah dan mencegah insiden. Unit Apron Movement Control atau AMC menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola aktivitas di apron, terutama terkait komunikasi yang tidak efisien dan overload lalu lintas. Untuk mengatasi masalah tersebut dan mencegah insiden serupa seperti tabrakan kendaraan Ground Support Equipment atau GSE dengan pesawat, teknologi dapat menjadi solusi yang efektif. Yang pertama, ada sistem manajemen lalu lintas atau Traffic Management System atau yang disingkat dengan TMS. Sistem ini dapat memantau pergerakan semua kendaraan dan pesawat di apron secara real time dengan integrasi data dari AMC, Air Traffic Control atau ATC, Ground Handling, dan operator apron lainnya. Sistem ini membantu meningkatkan koordinasi dan menghindari keterlambatan atau kesalahan komunikasi yang bermanfaat, mengurangi kesalahan koordinasi dengan menyediakan platform berbasis data yang menyatukan informasi semua pihak yang terlibat di apron.
Yang kedua, ada radar dan sensor canggih. Radar dan sensor dapat digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan dan pesawat dengan akurasi tinggi, memberikan deteksi dini potensi konflik di apron. Yang bermanfaat memberikan visibility penuh terhadap pergerakan berpotensi berisiko sehingga meningkatkan keselamatan operasional dan mengurangi kejadian tabrakan atau insiden lainnya. Yang ketiga, sistem pengolahan informasi visual atau visual management system. Penggunaan layar atau tampilan berbasis visual untuk menampilkan rambu-rambu instruksi dan informasi terkait zona aman di apron yang bermanfaat mempermudah komunikasi visual antara ANC dan operator GSC atau pihak lain, sehingga instruksi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Baik, sekian penjelasan terkait unit ANC. Sebelumnya terima kasih dan semoga bermanfaat.